Musim 2025 dan rivalitas kakak adik. Musim 2025 menjadi musim istimewa bagi keluarga Marquez. Untuk pertama kalinya, kakak dan adik tampil sebagai rival nyata untuk gelar juara dunia. Alex Marquez tampil impresif sepanjang tahun, berhasil mengoreksi banyak podium, dan finish di peringkat kedua klasemen di bawah Mark. Performa konsisten Alex menarik perhatian besar, dan Ducati, pabrikan mereka, memutuskan untuk memberi Alex motor baru spesifikasi pabrikan, Ducati Desmo CDC GP26, untuk musim 2026. Artinya, ia tidak lagi adiknya sang juara, melainkan benar-benar rival setara. Sikap ini sekaligus mengubah dinamika. Kedekatan sebagai saudara tetap ada, tetapi di lintasan, persaingan akan sengit. Menyatakan realitas itu, Marc Marquez menyatakan dengan lugas bahwa ia akan terus mengancam Alex di 2026, bukan sebagai ejekan atau gertakan kosong, melainkan sebagai pernyataan serius bahwa ia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan dominasinya. Aku tak menyangka bahwa rival terberatku musim ini justru adalah adikku sendiri, ujar Marc. Alex harus bekerja keras jika ingin meraih gelar, karena aku bakal membuat jalannya sulit. Ia menegaskan bahwa targetnya jelas, gelar dunia. Tapi jika Alex juga mengejar itu, maka pertarungan akan berlangsung sampai akhir musim. Dengan motor pabrikan sama yang di bawah Mark, GP26, Alex punya modal untuk benar-benar bersaing. Bagi Mark, hal ini tak mengurangi rasa persaudaraan di luar trek, namun di lintasan, rivalitas tetaplah rivalitas. Beberapa faktor kerjasama menjadi penyebab mengapa musim 2026 diprediksi sebagai musim paling panas bagi duo Marquez. Motor identik, dengan Alex mendapat GP26, motor pabrikan terbaru, performanya secara teknis bisa setara dengan Mark. Ini membuat persaingan tak hanya soal skill, tapi juga mesin. Konsistensi Alex. Sepanjang 2025, Alex menunjukkan konsistensi tinggi, banyak podium, beberapa kemenangan, dan posisi runner-up di klasemen dunia. Mentalitas kompetitif Mark. Setelah kembali bangkit dan meraih gelar, serta melewati masa sulit, Mark tampak lebih fokus, termotivasi, dan siap mempertahankan dominasinya, bahkan jika harus melawan darah daging. Apa artinya untuk MotoGP 2026, persaingan yang lebih intens? Dengan situasi ini, musim 2026 kemungkinan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP, setidaknya bagi penggemar. Rivalitas kakak adik dengan motong identik, ambisi besar dan catatan 2025 yang kuat menjanjikan persaingan sengit setiap seri. Bukan tak mungkin kita akan menyaksikan podium dengan dua Marquez berdiri bersama lagi, atau bahkan adu duel di garis finish, bukan karena insiden, tapi karena persaingan sehat dan skill tinggi. Namun tentu saja ada resiko, tekanan emosional, ketegangan dalam tim, atau ekspektasi yang berlebihan, semua bisa memengaruhi performa. Bagi tim maupun Ducati, pengelolaan beban psikis dan manajemen internal akan jadi penting. Saudara, rival, dan kejuaraan. Kisah Marc dan Alex Marquez musim berikutnya bukan sekedar tentang keluarga. Ini tentang sejarah. Melawan saudara sendiri telah menjadi bagian dari cerita luar biasa di MotoGP. Dengan pernyataan tegas Marc bahwa ia akan membuat hidup Alex tak tenang dan fakta bahwa Alex kini dibekali motor pabrikan, kita dihadapkan pada dilema. Apakah persaudaraan akan tetap menjadi fondasi atau mereka benar-benar bersaing tanpa kompromi? Apapun hasilnya, musim 2026 jelas akan menjadi cerita menarik, penuh drama, gairah, dan sejarah. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Atau adakah dua Marquez di podium tertinggi? Kita tunggu bersama di lintasan. Konflik internal dan evaluasi Ducati, dominasi, tekanan, dan realita balap profesional. Musim 2025 tampaknya jadi tahun kebangkitan bagi Marc Marquez, sekaligus masa sulit bagi Francesco Bagnaia. Meski keduanya diikat dalam tim pabrikan yang sama, realitas di lintasan menunjukkan kontras mencolok antara satu dengan yang lain.
sampai akhirnya muncul tajuk dari rider tua. Ducati evaluasi besar, Marc Marquez bersinar, Pecco meredup. Marc bersinar, konsistensi dan dominasi. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez langsung membuat gebrakan. Banyak observasi dan analisa menunjukkan ia mampu mengambil alih posisi dominan, bukan hanya berdasarkan reputasi, tapi hasil nyata di lintasan. Pada balapan pertama musim 2025, performa Marquez digambarkan sangat superior. Menurut pengamat, kemenangan itu terasa mudah sekali, seakan lawan-lawan berada di kelas berbeda. Setelah itu, sepanjang musim, Marquez mampu mempertahankan konsistensi, meraih banyak kemenangan, memimpin lap terbanyak, dan mendominasi grafik performa. Dominasi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan adaptasi cepat terhadap motor baru, mentalitas kompetitif dan kualitas balap yang tetap tinggi, meski tekanan tinggi dari harapan pabrikan dan fans. Hal itu membuat banyak orang, pengamat, media, bahkan rekan satu tim menilai Marquez layak disebut King di 2025. Dengan capaian tersebut, Ducati Lenovo pun sukses merebut gelar tim terbaik musim 2025, dan Marquez menjadi ujung tombak kemenangan itu. Pecco meredup, tekanan dan krisis kepercayaan. Sementara itu, Bagnaia yang tahun lalu sempat jadi bintang utama Ducati, tahun ini melewati periode berat. Banyak pengamat menyebut musim 2025 sebagai salah satu masa tergelap dalam karirnya. Menurut legenda MotoGP yang dikutip media, kesulitan Bagnaia bukan hanya soal motor, tapi tekanan menjadi rekan satu tim Marquez yang sangat cepat. Hasil balapan yang fluktuatif, dari gagal finish, hasil buruk di sprint maupun race utama sampai masalah teknis seperti ban bocor, membuat performanya sulit konsisten. Babak buruk itu menimbulkan krisis kepercayaan diri. Bagnaia secara terbuka mengaku bahwa musim ini tidak memberikan feeling yang biasa dia rasakan, terutama dalam pengereman dan handling motor di bagian depan. Situasi ini diperparah dengan dominasi kolega satu timnya, Marquez, yang terus menyerang dan merebut semua perhatian dan podium. Saking beratnya tekanan mental, rekan satu tim dan rival pun mengakui bahwa apa yang dialami Bagnaia sulit. Menjadi bintang, lalu dibayangi comeback agresif Marquez di tim yang sama. Hal ini membuat spekulasi tumbuh. Apakah era dominan Bagnaia di Ducati telah berakhir? Beberapa pengamat menganggap gap performa di 2025 sudah terlalu besar untuk dibendung. Dampak konflik internal dan evaluasi Ducati. Perbedaan performa yang tajam ini bukan hanya soal ego dan persaingan, tetapi juga tantangan besar bagi Ducati sebagai tim. Di sisi lain, mereka memiliki senjata utama, yaitu Marquez yang membawa kemenangan dan gelar tim. Di sisi lain, mereka punya Bagnaia, pembalap terbantar yang kini kehilangan ritme. Rider tua menilai bahwa situasi ini memaksa Ducati untuk melakukan evaluasi besar di akhir musim. Apakah mereka akan mempertahankan format tim dengan 2 bintang atau mengambil langkah strategis lain menjelang tahun 2026? Masalahnya kompleks, karena krisis Bagnaia bukan hanya soal teknis motor, tetapi psikologis, kepercayaan diri, tekanan internal, dan beban ekspektasi. Sementara Marquez menunjukkan bahwa adaptasi cepat, mental baja, dan konsistensi tetap jadi syarat utama untuk bersaing di level tertinggi. Untuk Bagnaia, ini masa sulit tetapi bukan berarti akhir karir. Rekan satu tim dan manajemen Ducati masih memberi dukungan. Marquez sendiri mengaku sakit hati melihat kondisi Bagnaia dan berharap rekan satu timnya bisa bangkit. Pelajaran dan hasil, dominasi, tekanan, dan realita balap profesional. Kisah tahun 2025 antara Marquez dan Bagnaia memberi pelajaran penting tentang dunia balap profesional. Dominasi tidak semata soal motor terbaik. Mental dan konsistensi sering jadi pembeda. Marquez membuktikan itu dengan kembali ke puncak. Tekanan internal tim, rekan satu tim kuat, ekspektasi tinggi, bisa menjadi beban bagi pembalap bahkan untuk pembalap terbantan seperti Bagnaia. Tim pabrikan mesti pintar mengelola ego, ambisi dan dinamika internal supaya hasil tidak memecah tim tetapi tetap maksimal. Musim buruk tidak selalu berarti akhir karir. Bagnaia masih punya peluang untuk bangkit, tetapi dibutuhkan evaluasi, penyesuaian mental, dan dukungan tim. Di ujung musim, Marquez bersinar, Pecco meredup, mungkin jadi ringkasan paling tepat untuk Ducati 2025. Dominasi Marquez membawa kemenangan dan gelar, penurunan performa Bagnaia membawa tantangan bagi dirinya, bagi Ducati, dan bagi masa depan tim. Rider tua mencerminkan hal itu dalam tajuk besar mereka, sebuah peringatan bahwa dunia MotoGP tidak mengenal status, hanya hasil di lintasan. Di tengah tudingan, Aprilia,
melalui sang bos Massimo Rivola, akhirnya buka suara. Dan suaranya berbeda dari harapan sebagian fans, bukan pembelaan keras, tetapi permintaan maaf dan kesadaran bahwa insiden itu telah memberi dampak serius. Kami merasa bersalah atas apa yang terjadi, ujar Rivola dalam pernyataannya. Tidak ada niat untuk melakukan hal yang kotor. Pernyataan ini menarik, karena dibarengi penjelasan bahwa Aprilia tidak meremehkan dampak insiden, bukan hanya terhadap kondisi fisik Marquez, tetapi juga reputasi olahraga. Rivola secara terbuka mengakui bahwa kecelakaan ini tidak boleh dianggap enteng, dan meminta maaf bukan hanya sekali, melainkan mewakili tim atas insiden yang terjadi. Dari sisi Bezzecchi pun, kelanjutan cerita menunjukkan penyesalan yang serius. Pembalap asal Italia tersebut, menurut laporan, telah meminta maaf langsung kepada Marquez dan manajemen timnya, bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, termasuk melalui unggahan di media sosial. Pernyataan penyesalan ini melengkapi pengakuan Rivola atas rasa bersalah pihak Aprilia secara keseluruhan. Mengapa kisah ini penting? Karena tidak setiap kecelakaan di lintasan diakhiri dengan refleksi tim dan permintaan maaf terbuka. Dalam dunia balap profesional seperti MotoGP, persaingan amat sengit, dan kadang-kadang insiden dianggap bagian dari risiko, bahkan dibenarkan sebagai bagian dari balapan. Namun Aprilia dan Rivola memilih jalan berbeda. Mereka tidak menoleransi klaim bahwa insiden itu adalah bagian dari strategi atau tindakan agresif berniat melukai lawan.